untuk sesi selanjutnya kita akan sepakati bersama atau menyambung sesi tentang setting akun ini biar terjadi persamaan setting di semua prodi, begitu. Mungkin saya bisa tayangkan. Iya. Sebentar. Oke. Mungkin di sini yang perlu kita samakan, Bapak Ibu sekalian, settingnya. Yang sering terjadi permasalahan adalah ketika Bapak Ibu memilih di standar repository dan bukan no repository. Kita sepakati aja bahwa kita harus memilih no repository. Karena memang bisa saja ketika sudah terupload itu kita mintakan detail itu bisa, tetapi kan perlu waktu kadang ya. Mohon maaf Bu Umi. Iya Bu. Mungkin yang lainnya bisa sambil membuka ini Eternity-nya masing-masing ya, jadi langsung bisa praktek. Mungkin Bapak Ibu yang lain yang menghadap ke laptopnya, jadi bisa sama-sama. Ya. Apa sebaiknya begitu ya? Ya, tapi mungkin ini aja ya, perlu kesepakatan bersama aja. Karena tadi itu juga seperti dijelaskan Bu Imas, ada fungsi juga ketika kita memilih standar di repository. Kalau kita ingin mengecek kesamaan antara makalah yang belum di online kan, makalah mahasiswa kita dengan teman-temannya misalnya seperti itu. Nah, ini perlu disepakati aja apakah kita harus pastikan semua setting di no repository. Ya, no repository aja, Mbak. Harus, oke. Ya. Baik. Terus, kemudian dari atas, oke. Oh, dari atas ya, oke. Dari atas ini close submission after due date. Ya, Bapak, yes. Kayaknya harus yes ya. Kemudian generate similarity report for submission. Yes. Kemudian generate similarity report for student submission. Itu yang dirubah mungkin Pak Umir. Ini klik immediate ya. Ini image override report until due date. Ya, ini ya, yang tengah ya. Tengah. Immediately. Oke. Kemudian exclude bibliographic material. Yes. Jadi nanti bibliografiknya. Oh ya, Bapak Ibu, mohon maaf untuk masalah bibliografik di sini. Jadi bibliografik yang bisa di-exclude di sini adalah Bapak Ibu atau mahasiswa yang menggunakan aplikasi contohnya Zotero, Mendeley, atau EndNote. Kalau Bapak Ibu menuliskannya itu menggunakan manual, ini tidak bisa di-exclude. Tapi exclude bibliografik ini apabila Bapak Ibu semuanya dan mahasiswa menggunakan Mendeley, Zotero, atau EndNote. Untuk itu memang kalau bisa kita sebagai dosen itu meminta mahasiswa ketika menulis makalah, menulis skripsi, tesis, disertasi, mereka menggunakan aplikasi Mendeley, Zotero, atau EndNote. Sehingga ketika kita melakukan exclude di sini, itu benar-benar exclude bibliographic materials. Saya kira itu yang mungkin Bapak Ibu perlu dipahami itu. Terima kasih. Ya, mungkin saya bisa menambahkan juga terkait apa tadi spontaneity terhadap eksklusif bibliografi ini. Kita akan menggunakan istilah daftar pustaka dan itu tidak bisa dideteksi oleh Turnitin, jadi tidak terexclude. Maka mungkin bisa dibuatkan panduan penulisan itu daftar pustaka diganti reference atau gimana gitu Bu? Bisa juga reference karena kita bahasa Indonesia ya Mbak. Maksudnya itu meskipun itu reference, tapi meskipun kita ganti reference, kalau itu tidak menggunakan aplikasi itu nggak bisa. Benar kan Pak David? Iya. Artinya dua-duanya. Masalahnya kita ingin menggunakan footnote. Footnote itu beda dengan aplikasi Mendeley, Zotero dan lainnya itu. Ada Pak. Ada Pak. Ada Mendeley, Zotero ada, footnote ada, tidak masalah.
EndNote, Mendeley, Zotero itu juga ada footnote, EndNote, InNote, ada semuanya. Jadi ini. Sebenarnya kalau di pengalaman itu tidak ada pengaruh apakah itu menggunakan reference manager by aplikasi ataukah apakah kemudian manual, itu tidak berpengaruh, Bu. Jadi yang saya temukan walaupun di reference manager pun juga muncul juga yang tidak terdeteksi dan tidak terexclude, Bu. Ya. Saya tidak paham itu ya. Iya, makanya tadi itu Pak, karena Turnitin memang hanya mendeteksi kata-kata yang sudah di-upload di blognya tadi itu beberapa dan tidak ada data pustaka di sana. Nah itu mungkin support bahasa mungkin yang belum ini kita memang tetap mengajukan ke memberikan saran ke Turnitin, tapi kan mungkin tidak secepat. Ya, barangkali itu bisa. Nah mungkin juga dari sisi kita juga harus dari sisi UNSA mungkin juga menyiasati ini. Kalau tidak nanti yang bagian ngecek ini harus manual menambahkan di data pustaka itu kata-kata tadi misalkan ditambahkan di reference gitu di sebelahnya data pustaka gitu kan manual. Jadi kan kasihan yang bagian ngecek ini Pak nantinya. Nah, kalau misalkan itu disepakati seluruh file skripsi atau tugas akhir yang mau ujian misalnya yang mau dicek itu menggunakan kata-kata yang bisa deteksi oleh Turnitin akan lebih memudahkan bagi pemegang akun gitu maksudnya Pak. Oke. Ya, lanjut Mbak. Ya, oke. Tambahin sedikit Ibu. Ya, silakan Mbak. Saya ikutan. Saya yang kebetulan saya kan membuat artikel-artikel yang tadi itu dengan menggunakan Google Docs ya. Saya menggunakan Google Drive di Google Docs dan saya kebetulan nggak menggunakan untuk yang seperti Zotero ataupun Mendeley segala macam. Saya ada add-on namanya EasyBib, Easy Bibliography lah begitu. Jadi itu sudah settingnya mudah ya. Itu udah ketika kita install itu dia bentuknya add-on untuk di Chrome karena saya pakai Google Chrome. Nah itu akan masuk nanti di Google Docs itu bisa digunakan. Dan pernah juga saya menggunakan Microsoft Word juga bisa. Artinya sepanjang kita menggunakan headingnya misalnya reference semua macam itu sih yang didetek. Itu sih temannya. Ya, jadi artinya bahwa semuanya itu menggunakan aplikasi-aplikasi referencing yang sudah diakui oleh Turnitin. Jadi seperti tadi ya, jadi referencing yang ada di Word, di Google Chrome, dan yang lain-lainnya itu. Saya kira itu. Tapi kadang-kadang kan kawan-kawan mahasiswa tidak paham. Jadi dia ngetik seperti menulis bibliografi itu menulis seperti dia ngetik biasa, sehingga dianggap itu sebagai tulisan biasa sehingga terdeteksi oleh Turnitin gitu. Oke, lanjut Mbak Umi. Baik, selanjutnya ini exclude quote material. Yes. Atau sebenarnya dua ini sih bisa kita pilih lagi di dalam nantinya ya, tapi karena ini untuk penyamaan semua setting biar Bapak Ibu sekalian tidak capek. Mbak Umi, untuk yang exclude ini ya, jadi exclude quoted materials from similarity index. Yes. Nah, mohon Bapak Ibu semuanya yang di sini, Kaprodi, kawan-kawan yang memegang Turnitin, kemarin saya menemukan mahasiswa yang menggunakan exclude quoted ini sebagai salah satu cara mereka menghindari Turnitin. Jadi ketika kita melakukan checking, kan kemudian kita kembalikan ke mahasiswa. Nah, kemudian dia itu mengembalikan ke kita. Terus memang ada turun gitu. Kemudian saya ngecek, membandingkan antara satu dengan satunya. Loh ini sama, kenapa kok nggak kena Turnitin? Setelah saya cek ternyata dia menggunakan quoted materials ini. Jadi di tanda petik gitu. Jadi misalnya ini tanda petik awal satu paragraf itu ditanda petik semuanya. Jadi nggak kena Turnitin. Nah ini memang kejelian, mohon maaf. Ini sebagai seorang dosen memang kita harus di sana ya. Benar, Iya, ini bagian dari akal-akalan mahasiswa dia banyak. Suka yang ini yang karena jadi tapi mahasiswa digunakan kadang-kadang sebagai ini tadi. Iya, senjata. Memang Bapak Ibu ini tetap kita itu harus melihat lagi hasil dari hasil dari cek Turnitin itu sekian persen itu kan perlu pembacaan lagi. Gitu. Jadi tetap harus dilihat. Jadi tidak serta-merta ketika sudah muncul sekian persen itu sudah selesai, tidak. Tugas
kita masih banyak ya, mungkin ada yang di-exclude, mungkin ada yang diperiksa lagi, gitu. Memang masih banyak di sana. Baik, selanjutnya ini exclude small source. Yes. 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 Nah, ini Nah, yang ini yang kita harus, yang sama ini ada perbedaan ya di ya. sekalian. Aha. Kalau kami di perpustakaan 2%. kita menggunakan Word, tidak Pak, kita menggunakan Word. Jadi Iya. kita apa namanya? Berapa Mbak Umir? Apa namanya? Berapa Mbak Umir? Kesepakatan ini dia apa namanya? Ketentuan dari Turnitin. Diktis ada bahwa kata-kata itu dianggap apa ditoleransi untuk plagiat itu minimal 6 kata. Jadi di sini kita menggunakan 6 kata, 5 atau 6 kata gitu. Ada aturan di mana, Mbak Umir? Ada, nanti kita Mbak Umir, lupa. tapi mungkin kalau 6 kata mungkin agak ini ya, mungkin dibikin 15 gitu lah, maksudnya tengah-tengah lah gitu. Kalau 6 itu memang, ya meskipun itu dari... Ingat saya itu memang 7 batasnya, Bu. 7 kata begitu. Gimana kalau kita bikin 15 saja? Itu cukup banyak ya. Walaupun nanti seperti ini, kayak kata-kata umum, itu memang seharusnya kan tetap di-exclude ya, tidak masukkan sebagai bagian. Misalkan kata-kata umum itu kan seharusnya tidak. Terminologi Iya. apa dalam skripsi itu misalnya itu harusnya tidak dideteksi. Iya, maksudnya itu bisa di-exclude. Jadi Bapak Ibu dosen yang melakukan cek itu bisa mengeksklude beberapa jadi itu termasuk kata-kata umum, termasuk saya mungkin bisa dari itu ya sebentar. Gimana kalau ya jangan 6 lah Mbak. Mungkin Karena gini mungkin yang perlu ada ketentuan apakah itu di Ristek Dikti ataukah di Kementerian Agama, tentu itu kan juga harus berbasis riset ya yang banyak digunakan oleh perguruan tinggi berkaitan soal penggunaan word account, jumlah word account maupun persentage-nya itu. Sehingga nanti kalau misalkan terlalu kecil bisa jadi nanti akan kesulitan, ataukah terlalu besar terlalu memberikan keleluasaan. Ya, itu yang mungkin harus disettle betul itu terkait soal penentuan word count ya. Iya. Tetapi kalau kita menggunakan present, ini percentage ya, ini kita akan kesulitan menentukan karena file yang kita cek itu tidak sama baik size-nya maupun ini. Jadi akan kesulitan bagi kita untuk menentukan presentasinya nanti. Kalau saya boleh ikutan untuk jadi seingat saya akan konfirmasi lagi ini. Kalau untuk word count, seingat saya itu yang bisa di-exclude oleh Nitin kalau minimal 15 kata. Nah, 15. Seingat saya saya pernah coba ketika saya exclude misalnya 14 kata tuh nggak ada perubahan apa-apa, Bu. Tapi ketika saya masukkan 15 kata, itu bisa turun misalnya dari 46% bisa turun menjadi 41%, seperti itu. So kalau mau ditaruh word count, ya ditaruh 15 sih. 15 saya. ya. Supaya di sistem kalau nggak salah seperti itu, nanti saya konfirmasi. Kalau saya pernah dengar waktu itu saya pas diberikan pelatihan oleh Tunitin, dikatakan kalau ini bisa berdampak kalau ditetapkan dalam 15 kata. Tapi kurang dari itu dia nggak akan ada perubahan efek apa-apa. Seperti itu. Seingat saya ya, nanti saya pastiin lagi. Gitu. Baik, yang lain, Bapak yang lain apa ada pendapat? Mbak Umi, saya kan termasuk mungkin dengan Pak Sirojul juga kan termasuk reviewer nasional juga. Nah, kami sepakat di Kemenak, di Kementerian Agama, untuk Turnitin ini kita menggunakan word count dengan 15 kata. Ya. Dengan toleransinya yang jelas. Toleransinya 15 kata. Dan kami tidak menggunakan percentage dikarenakan itu tadi ya, perbedaan antara jumlah. Jadi kita memang menghindari percentage. Jadi word count-nya adalah 15. Oke. Baik. Kita tentukan di sini 15. Bapak Ibu yang lain ada masukan? Atau ada pertimbangan lain? Monggo Bapak Ibu yang lain.
Halo? Yang lain kayaknya Bapak Ibu mau saya coba share screen nggak untuk melihat efeknya ada nggak 15 kata ke bawah dengan kalau kita set 15 Siap. kata mau saya share ya nggak? Pak David. Boleh saya share ya. Silakan. Kita ke screen yang tadi. Oke, Saya sudah stop kelihatan? Kelihatan ya Pak? Tetap dulu. Ya, kelihatan Pak. Oke, di sini kan sudah kita ada exclude quotes sama bibliografi ya. Nah, kita pilih words misalnya kita set 14. Ya. Kita apply changes kan 46% ya. Apakah berubah nih 14%? 46%-nya ternyata nggak ada perubahan apa-apa Bapak Ibu. So, kalau seandainya kita rubah menjadi 15, ya berubah. Jadi 5% turunnya. Dari tadi 46% turun. So, memang kalau dirubah menjadi 6. Seperti yang Mbak Umir tadi. 6, Tapi kan itu tergantung dari filenya juga, Pak. Tergantung dari Ya. apa namanya. ya. Tidak, Mbak. Ya. Ya, kalau kata sih dia kata yang beriringan gitu, consecutive words ya, maksudnya kata yang beriringan itu yang akan di-exclude Bu. So, maksudnya kalau jangankan 6, 14 saja saya taruh di sini, dia nggak ada efek apapun. Saya akan pastikan lagi nih, saya pernah dengar waktu itu dari salah seorang expert di Turnitin, nanti saya pastikan saya akan tanya, kalau ya nanti saya akan sampaikan kembali, oh ya memang minimal 15 kata. Jadi itu sih yang ingin saya sampaikan. Kalau saya maksudnya 15 di sini, 15, nah ini 46%, ya dia akan berubah menjadi. Ya, saya setuju 15 karena di Kemenang juga menggunakan 15. Oke, don't exclude. Oke, itu aja. Lanjut, Mbak. Oke, bentar. Oke, berarti ini kita sepakatnya di 15. Ya, 15 ya. kata. 15 kata. Kemudian ini Kalau student Yes. ini kan nggak masalah ini kan. apa-apa, mahasiswa Nggak masalah. Nggak ada. Oke. Oke, yang ini yang harus no repository begitu. Nah ini set option. Ini kita centang semua atau gimana? Ya. Semuanya, Mbak. Semua, Kalau oke. Centang semua, Mbak. Ambil dari publikasi, wah. Ini mungkin gini, apa namanya? Ada beberapa juga yang student paper repository itu tidak ditentang. Ini saya mungkin bisa dijelaskan oleh Pak David itu efeknya apa? Karena kan kalau ini pasti banyak ya, student paper itu banyak sekali di ini, termasuk juga yang tersubmit tanpa sengaja seperti itu juga ke deteksi begitu. Tapi kalau student paper history itu yang 1,3 miliar student paper history di seluruh dunia ya Bu. Artinya itu tuh database yang ada dari student paper yang ada di submit dari 20 tahun terakhir Bu. Jadi bukan hanya dari UIN, tapi dari semua institusi Bu. Jumlahnya sekitar 1,3 miliar lah. Oke, jumlahnya. Ya, jadi bisa saja nih ya. dia punya akses ke suatu paper yang ada di kampus lain, itu temennya, itu bisa saja di copy. Nah itu gunanya Bu kalau misalnya kita include student paper tadi. Bukan yang ada internal di WIN saja begitu. Oke, baik, terima kasih. Ya, kalau ini fitur yang di bawah ini itu akan tersetting seluruh assignment nanti dengan setting yang sama, tetapi bukan di kelas yang berbeda ya Pak. Kita bikin kelas baru tentu ini tidak berlaku ya. Ya, betul. Ini untuk assignment berikutnya di dalam kelas yang sama. Dalam kelas yang sama. Baik, Bapak Ibu, jadi nanti kita bisa pastikan ketika bikin kelas itu nanti sama settingnya seperti ini, tapi kalau bikin kelas baru tentu akan harus dibuatkan setting yang sama seperti ini. Oke. Terus nanti Mbak Umi, mohon settingan ini mungkin bisa bikin copy paste yang itu nanti dimasukkan ke dalam panduan dan kemudian standar untuk setting Turnitin adalah ini yang kemudian kita ajukan ke pimpinan sehingga bisa dijadikan sebagai panduan resmi seluruh UIN Sunan Ampel Surabaya. Baik Bu, nanti kita akan tindak lanjuti forum kita. Oke, baik Bapak Ibu, itu sesi penyamaan setting kita hari ini. Apakah masih ada yang ditanyakan? Di sini ya kayaknya di chat ini masih ada Bu.
Ada modulnya. Oke, baik, sudah. Bapak Ibu sekalian, saya kira inilah sesi forum kita sharing bareng kali ini. Selanjutnya ada Bapak Ibu sekalian yang ingin sharing pengalaman mungkin dalam apa namanya melakukan cek lakukan cek plagiarisme ini yang bisa di-share ke teman-teman yang lainnya. Apakah Bapak Ibu ada yang ingin share pengalamannya? Saya persilakan. Monggo Bapak Ibu. Ya, saya pikir menyamakan settingan itu hal yang sangat luar biasa karena saya beberapa kali disibukkan dengan soal apa namanya ketika dicek di tempat lain ternyata justru dia menggunakan repositori, itu yang menjadi persoalan sehingga merepotkan Mbak Umir juga untuk minta directing ke IT ya, Turnitin ya. Akhirnya ya itu yang tentu saya sangat senang kemudian ini memang ada satu kesamaan untuk template settingan yang menjadi acuan oleh UIN sehingga satu dengan yang lain tidak lagi terjadi perbedaan. Nah, itu yang luar biasa. Nah, mungkin juga terkait berikutnya bisa juga dilakukan tindak lanjut untuk penguatan forum Turnitin itu bagi pemegang akun maupun bagi pengguna ya, pengguna akun ini. Saya sangat senang seperti ini. Nah, bahkan bukan hanya ini sebenarnya, bagaimana ini mungkin bisa masuk ke dunia seperti yang disampaikan Bu Imas itu tadi. Jadi sudah masuk ke wilayah riset ya, ke wilayah riset ya, riset universitas. Ya. Nah, ini tentu ya memang sudah dilakukan sih sebenarnya oleh pihak admin riset di LP2M, tetapi bagaimanapun tentu akan jauh lebih baik lagi jika kemudian ini bisa diberikan kepada seluruh peneliti ya. Soal kemudian nanti dari mana akun yang dia pakai ya itu tergantung nanti ke komunikasi dari pihak para peneliti itu. Untuk meminimalisir jangan sampai walaupun misalkan ada batasan 35%, ya saya juga sempat terenyuh juga loh kok sampai 35% batasan di proposal penelitian di Tabdimas itu ya. Bu Imas juga sempat terkejut juga kok 30% ya. Padahal penelitian untuk S1 pun itu batasannya kan 20%. 20%. Untuk di tingkat nasional 35%, ini hal yang luar biasa, menarik itu kan ya. Ya, kalau berdasarkan keputusan Dirjen Pendis tahun 2017 nomor 7142 itu memang batas toleransinya untuk S1 25% dan untuk pascasarjana S2 S3 itu 20%. Itu saya tahu nih. Tapi ada juga pendapat bahwa sebenarnya kalau plagiat itu tidak ada toleransinya sebenarnya. Jadi dan kita juga harus memahami sesuatu yang berbeda antara similarity dengan plagiasi, itu satu hal yang berbeda sebenarnya gitu kan. Apalagi juga mungkin beberapa pemegang akun di kita juga kadang belum memahami mekanisme exclude. Beberapa similaritas atau kesamaan dengan sumber-sumber yang itu seharusnya memang tidak dihitung sebagai suatu plagiat, itu bisa di-exclude sebenarnya seperti itu. Ya, baik, mungkin forum ini akan kita tindak lanjuti. Pertama tentang penyamaan setting itu akan kita sampaikan juga kepada pimpinan mungkin untuk dibuatkan kebijakannya. Kemudian Bapak Ibu sekalian juga nanti kita buat forum sendiri untuk saling berbagi juga biar ada kesamaan dalam persepsi pemanfaatan Turnitin bersama. Saya kira itu. Ini ada masukan dari Ibu Isna, bagus juga ini. Mungkin ya, perlu dibuatkan grup WA pemegang akun Turnitin atau jangan WA lah. Ini ya Telegram karena ini kan. Iya Bapak Ibu, kemarin saya share juga untuk register ya. Maksud saya di register itu Bapak Ibu memasukkan nomor HP, kemudian juga email. Nanti dari situ maksudnya ingin membuatkan grup gitu. Tetapi tidak semua, bahkan mungkin tidak ada sepertiga dari
partisipan sekarang itu yang mengisi register itu. Tapi nanti kita buatkan ini lagi lah apa formulanya untuk ya baik, kita terima masukan dari Bu Isna, akan kita buatkan grup untuk bisa berkomunikasi biar ada kesamaan persepsi selanjutnya. Mungkin cukup ini ya yang kita bisa sharing hari ini. Dan ada permintaan maaf dari Bu Irma. Bu Irma, masih ada? Halo? Halo Bu Irma. Ya, Bu Irma mohon maaf karena harus tadi itu mengurus administrasi, putrinya sedang dirawat inap di rumah sakit sehingga beliau mohon izin untuk meninggalkan Bapak Ibu sekalian, tapi beliau tetap akan menindaklanjuti ini hasil dari forum kita ini. Baik untuk closing mungkin Pak Sirat atau Bu Imas bisa membantu untuk closing statement. Pak Sirat mungkin belum di Pak suaranya nggih, Bu Imas. Monggo closing ceremony Bu Imas. Saya harus sama senior. Monggo Bu Imas. Alhamdulillah acara kegiatan kita hari ini yaitu Turnitin berjalan dengan lancar dan banyak sekali masukan-masukan. Terima kasih kepada Pak David di sini sebagai perwakilan dari Turnitin. Tadi ada Ibu Sastri. Bu Astri juga. Sastri. Bu Sastri dari Turnitin, kami mengucapkan terima kasih sekali karena ini sangat penting sekali dalam rangka menyamakan pemahaman bagaimana kita menggunakan Turnitin. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, Bapak Kaprodi, Sekprodi, di sini juga ada Kajur juga, dan teman-teman dosen yang memegang Turnitin. Insya Allah dengan nanti, saya yakin nanti Bu Umi akan membuat panduan bagaimana menggunakan Turnitin, sehingga panduan ya Mbak Umi, yang nanti akan kita share, salah satunya di TNB Gugus COVID juga Mbak Umi, sehingga Bapak Ibu semuanya tidak harus, terutama dosen-dosen tidak harus datang ke universitas, kemudian datang terutama ke Bu Umi, karena ini memang masih masa-masa berat COVID saat sekarang ini. Nah, apa yang kemudian kita diskusikan sekarang dengan panduan atau dengan standar-standar yang kita lakukan ini, insya Allah akan membawa UIN ke depan lebih baik dan menjadikan similarity atau tes similarity kita dari mulai pasca sarjana, fakultas, jurusan, sampai prodi di UIN Sunan Ampel, semuanya sama. Jadi tidak ada yang menyatakan mahasiswa kalau saya di sana dapat sekian, di sini dapat sekian. Jadi sudah tidak ada lagi perbedaan pendapat dan perbedaan hasil dari Turnitin. Jadi itu kami ucapkan terima kasih semuanya kepada Bapak Ibu. Cukup dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Imas. Terima kasih semuanya Bapak Ibu sekalian. Saya mewakili Bu Irma juga mohon maaf. Dan terima kasih sebetulnya untuk semua peserta dan Pak David khususnya, Pak David Bu Sastri. Terima kasih banyak sudah bergabung hari ini. Jangan pesan-pesan, kita nanti bisa mengundang lagi satu saat ya Pak. Ya, nggak apa-apa Bu, undang aja. Ya. Terima kasih sudah diundang. Baik, terima kasih, mohon maaf dan kita ketemu lagi nanti di forum. Kita buat grupnya ya. Saya akhiri dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, mohon maaf. Ya sebentar, Nak. Mbak Umir. Mbak Umir. Mbak Umir. Iya, Pak.